的声音是吧？kedengaran jelas？好的，那欢迎大家参加今天的回答问题节目呀。Selamat datang di program menjawab hari ini。大家都过得好吗？Apa kabar teman-teman semua？大家如果有问题的话，可以写在评论区。Ya teman-teman, kalau ada pertanyaan seperti biasa boleh tuliskan di kolom chat sambil saya share dulu papan tulis ya. 我们看一下白板。好我看一下大家的问题啊。Coba saya lihat pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, baik. Ini di tampilan chat saya yang pertama ada dari Christopher. 班长老师朋友们您好。Oke, kalau begitu banyak boleh disapa dengan 你们好 atau 大家好gitu ya. Jadi karena banyak jadi ini hitungannya udah jamak. Jadi kita langsung 大家好 atau kalau mau pakai 你们好 boleh ya. Kalau 您好 jadinya kurang tepat. Karena ini udah banyak ya 班长老师朋友们。Oke, terus Australia ini Pak Andreas ya berarti ya. 老师晚上好，好久不见了，今晚过得怎么样ya? Di Australia itu malam ya teman-teman ya. Jadi takutnya teman-teman bingung, ini lausnya salah ya? Sekarang kan lagi sore gitu ya. Ya di Australia itu lagi malam. Di Pak Andreas pakainya malam ya. Oke, 谢谢 Pak Andreas，我过得还好，saya masih oke. Terus kalau kabarnya Pak Andreas nih，我很好 katanya ya. 首先，我想感谢上帝，感谢迪娜老师，也感谢我们的同学 Lina Nugraha。OK，Bu Lina yang dari Pekalongan ya。她上周在我做完支架手术后，就一直为我的康复祈祷哦。对，您就是上周做了那个支架手术，对吧？那一切都顺利吧？Jadi Pak Andreas habis operasi ya teman-teman ya. Semuanya lancar ya Pak ya? Oh lancar, makanya dia bilang ya, 所以今晚我又能来上课了，谢谢。不用谢，我们听到您的手术，然后您恢复的很快，大家都觉得很开心，很欣慰。谢谢您的消息ya. Terima kasih juga buat infonya. Jadi kita lihat Pak Andreas pemulihannya cukup cepat, terus operasinya juga berjalan lancar ya. Jadi kita senang sekali bisa dengar kabar seperti itu Pak. Oke, 再来是 di bawahnya ada Bu Lina，家里有很多，等一下，家里很多东西，妈妈努力做给他清洁。kalimat ini saya paham, tapi susunannya belum tepat. Ibu boleh saya minta bahasa Indonesianya? Saya paham maksudnya ibu tuh di rumah sangat banyak barang gitu ya. Tapi saya minta versi bahasa Indonesianya. Nanti saya bantu koreksi ya Bu. Ada beberapa posisi tuh kebalik-balik. Ya, boleh ya Bu Lina ya. Terus di bawahnya berikutnya ada Bu Lili, oke yang sudah hadir ya. Xiao Hao Ibu, ada Bu Ratna, oke Xiao Hao. 再来是 Lina, ini Bu Lina yang sama ya. Nama Ibu Lina banyak ya. Oke, 姐姐喜欢做 Bika Ambon ya. Ya, Bika ya. Ya ini spellingannya aja. Bika Ambon kayak woman Oke, kalau ini oke. Ya, Bika Ambon mungkin nggak usah ditranslate, nggak apa-apa karena di China nggak ada. Oke, jadi dia ini format secara kalimatnya sudah benar ya. 姐姐喜欢做 Bika Ambon 给我们吃. Bika Ambon kau dia translate kue Bika Ambon gitu ya. Secara format ini udah benar. Oke, lanjut di bawahnya ada Pak Hartanto. 老师下午好，下午好 Pak. 再来是 ini kalimatnya Bu Lina, dia kepotong-potong ya karena kan chat mungkin satu kalimat ya, nggak apa-apa. 再来是 di bawahnya ada kalimat Bu Lina juga.
弟弟有3个手机. Oke, ini formatnya juga benar ya. Adik laki-laki punya gitu ya. Yo itu artinya punya, mempunyai 3 buah handphone. Oke, 再来是 berikutnya Bu Helena ya. Bu Helena kayaknya mau ketik Cingchu, benar nggak? Jelas ya. Cingchu itu pinin, sorry, hanzinya begini. Cingchu. Nah, kalau ibu ketik pininnya salah, dia muncul hanzinya salah ya. Jadi pininnya harusnya gini, Cing Chu, CHU. Chu-nya sebenarnya ada 3 teman-teman, tapi kadang-kadang Cing Chu ini kan jelas ya. Nah, kadang-kadang ini Chu-nya dibaca nada 5, nggak masalah ya, karena titik berat arti itu di depan. Cing itu clear, jelas ya. Cing Chu. Jadi kalau ibu bisa muncul huruf Mandarin yang keliru di kolom chat itu karena ibu pakai Z. ZU, makanya dia muncul huruf itu. Nah, jadi ketiknya nanti ibu langsung ketik QING terus CHU. Nah, dia akan muncul huruf yang saya tulis ini. Jelas gitu ya. Oke. Jadi itu tips kalau teman-teman ngetik huruf Mandarin. Pertama memang yang sering saya ngulang gitu ya, yaitu spellingannya itu nggak bisa asal-asal ya kan. Makanya dari awal tuh saya bilang, oke ya, ini pakai Q ya, ini pakai apa ya, bukan sengaja menyulitkan, tapi memang saya benerin dulu. Jadi supaya dari awal sudah terbiasa yang benernya. Nah, kayak teman-teman yang udah mulai terbiasa, oh, xiao hao itu XIA WU gitu ya. Nah, itu udah mulai terbiasa, enaknya adalah ketika nanti ketik Hanzi itu tidak akan kesulitan lagi. Paling tinggal mengenal Hanzi-nya. Mengenalnya kayak gimana? Sering-sering diketik aja gitu ya. Karena kita kan nggak nulis ya. Banyak orang sekarang nggak nulis. Caranya adalah sering-sering diketik gitu ya. Oke, berikutnya di bawahnya ada Bu Lina. Oh, ini yang tadi ya nanggapin saya, suaranya jelas ya. Oke, masih sama ya. Nin de shengyin qingchu ya, qingchunya pininnya udah benar. Ada Dr. Evelyn yang sudah hadir ya. Xiao hao, ada Ibu Eliana. Xiao hao Panjang, Xiao hao Laoshi. Oke, terus Pak Hartanto. Oke, Laoshi de shengyin qingxi kewen. Nah, mereka ketiknya pakai huruf tradisional ya. Oke. Malah laptop saya bisanya simplified. Mungkin tradisional itu di set pilihnya kali ya. Kan ada China yang RLC sama yang Taiwan kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman yang mungkin sambil mengikuti bacaan di chat mungkin bingung, kok ini tulisan saya nggak pernah lihat ya. Ya ada beberapa teman-teman kita tuh mereka ketiknya pakai huruf tradisional ya, huruf tradisional yang sekarang masih dipakai oleh Taiwan ya. Oke, 再来是 ada Francisca di bawahnya. Oke, Panjang Laoshi, 朋友们. Ya, sama ya. Ini harus 你们好 atau 大家好 karena udah rame ya. Jadi jangan 你好. Kalau misal sapa satu orang doang, misal Panjang 你好 itu oke. Laoshi 你好 karena dia kan satu tunggal. Tapi kalau Panjang Laoshi, 朋友们 berarti kan hitungannya sudah jamak. Maka perlu diganti 你们好, 你们好 atau 大家好 karena udah rame ya. Jadi boleh nin kan Anda. Nah, boleh nggak si nin ini saya tambahin men? Boleh. 你们好. Boleh kok, karena udah rame. Nah, atau udah loh sih yang kayak biasa aja nimen, boleh nggak? Boleh juga nggak masalah ya. Atau yang tadi saya bilang, boleh juga pakai saja karena udah rame ya, udah hitungan jamak. Oke, lanjut di bawahnya ada Christopher. Mumpung Rabu mau tanya terkait. Oke, sejarah terbentuknya Hanzi kemudian jadi simplified. Kemarin di grup lain yang saya ikutin ada semacam kebingungan terkait dua hal ini. Mungkin Laoshi bisa memberikan penjelasan lebih dalam terkait. Kalau detail sejarahnya saya nggak ngikutin gitu ya. Maksudnya terbentuknya dari Hanzi kemudian jadi simplified. Detail-detailnya kayak timeline-nya kayak maksudnya kapannya, tahun berapa, jujur saya nggak ngikutin, saya juga nggak hafal. Tapi saya taunya
Hanzi yang pertama tuh kalau teman-teman lihat dari Jiaguwen, Jiaguwen itu tulisan yang ada di, eee, kulit binatang atau batu-batuan. Nah itu huruf Cina kuno. Nah, dari huruf Cina kuno itu, beberapa kali, disempurnain, makanya teman-teman bisa lihat ada beberapa font-font tulisan. Kalau yang ngikutin sejarah, ada beberapa font tulisan itu saya nggak bisa baca juga, ya. Itu beberapa berapa sampai akhirnya, eee, apa namanya, terbentuklah yang Hanzi yang tadi saya lagi bahas, ada beberapa teman-teman kita yang ketiknya pakai tradisional, itu yang pertama kali, disosialisasikan ke rakyat semua, ke rakyat umum. Kalau teman-teman tahu dulu, eee, zaman dinastinya China itu yang bisa belajar, yang boleh belajar cuman keluarga kerajaan. Rakyat jelata tidak, benar ya? Nah, jadi keluarga kerajaan ini belajar yang tadi saya bilang, mereka tuh sastra dari dinasti ke dinasti dan, generasi ke generasi itu berbeda tuh tulisannya. Jadi akhirnya kan itu yang bikin si China nggak kuat. Maksudnya terjadi perpecahan kan. Kadang-kadang bahasa salah paham, huruf salah paham bisa jadi perang gitu ya. Nah, intinya akhirnya, yang saya tahu ada Sun Zhongshan Xiansheng. Sun Zhongshan Xiansheng itu bahasa Indonesianya kalau nggak salah Sun Yat-sen. Nah, dia yang akhirnya mempelopori kita perlu gabungin gitu ya. Gabungin itu maksudnya disatuin satu bahasa, satu huruf, kayak gitu. Nah, makanya yang awal-awal itu terbentuklah yang, tradisional yang tadi saya cerita. Nah, tradisional itu font-nya misalnya contoh yang simple ya, enggak semua font, berubah, enggak. Misalnya contoh, ini cuman contoh, jadi teman-teman maksudnya pahamin aja, nggak perlu, "Aduh pusing banget," gitu ya, nggak usah. Nah, contoh Lao Shi, ini adalah yang font tradisional. Ini yang, apa ya, saya bilang yang disatuin, terus akhirnya disosialisasikan ke semua rakyat. Jadi ini semua rakyat boleh belajar gitu, tapi font-nya masih font yang tradisional. Laoshi ini kan guru ya. Nah, sekarang akhirnya ke simplified, guratannya ada sedikit berbeda, tapi bacanya tetap sama kok, Laoshi. Jadi pronunciation-nya, ngomongnya itu sama, cuman font-nya berbeda. Makanya tadi saya sempat bahas, "Oh iya Bapak ketiknya pakai" siapa tadi ya Bapak ya? Eee, Hartanto, terus ada Ibu Eliana, kalau nggak salah saya lihat font-nya itu font tradisional ya, mungkin settingan dari laptopnya bisa ya, tapi memang, sekarang yang banyak kepakai itu adalah yang simplified. Simplified itu sebenarnya disederhanakan, teman-teman bisa lihat, guratannya itu lebih dikit gitu ya. Nih, kalau yang lao-nya sama, ya kan, tapi shi teman-teman bisa lihat, oh iya beda ya, tapi unsur unsur aslinya tetap ada gitu loh, nggak langsung kayak 360 derajat berbeda. Nah, kalau misalnya dari tradisional kenapa akhirnya disederhanakan, karena gini, yang saya tahu ya Pak, heeh, mohon maaf karena kalau yang ini bisa mau cerita bener-bener dalam sejarahnya, tanggalnya, saya bener-bener nggak kompeten di situ. Tapi yang saya tahu adalah kenapa dari tradisional, salah satunya adalah si tradisional ini kalau teman-teman dulu pernah belajar, cara baca, si Hanzi-nya gitu ya, itu ada namanya phonetic symbol. Phonetic symbol-nya tradisional adalah Chuyin. Chuyin. Nah, Chuyin ini dia punya karakter sendiri. Kayak po, fo, mo, fo, te, he, ne, saya sudah hampir lupa, sama le. Dia punya, karakter cara baca itu ada sendiri lagi nih yang saya kotakin. Maksud saya, kalau orang tahu begitu, otomatis mundur. Mundurnya artinya, aduh susah banget. Jadi ini susah, persepsi susah banget tuh sebenarnya dari sini. Dari gini loh, kita kan belajarnya alfabet. Bahasa Inggris juga alfabet, bahasa Indonesia juga alfabet. Nah, banyak mungkin kan namanya negara mau berkembang, kalau bahasanya sulit dipelajari sama orang luar, itu dia tidak akan gampang untuk berkembang. Makanya teman-teman lihat, bahasa Inggris kenapa jadi bahasa internasional. Terus yang berkembang negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, gitu ya.
Nah, oke, saya balik lagi ke sini. Nah, karena melihat orang tuh kalau mau belajar Mandarin, dari prosesnya harus ke phonetic symbol yang saya kotakin ini, berarti kan hafal dulu dong, satu proses. Habis dari sini, belajar lagi dong Hanzi, yang guratannya banyak banget. Ya, jadi otomatis otomatis orang merasa ini sudah sulit. Jadi orang ngeblok nggak mau belajar lagi. Nah, mungkin atas dasar pertimbangan itu bukan mungkin, sorry. Atas dasar pertimbangan itu, akhirnya pemerintah China melakukan, apa namanya, perombakan, yaitu ya mungkin itu alih tata bahasanya mereka ya, mereka diminta untuk merombak. Jadi tradisional jadi simplified, terus yang tadi saya kotakin ini teman-teman sekarang belajarnya adalah pinyin. Makanya ada wo, wo, mo, fo, te, ke, ne, le. Ini memberikan image apa? Oh, sudah kayak alfabet. Pertama itu. Kan udah nggak perlu hafalin yang, "Aduh ini simbol apa sih ya?" Oh, ya kan ya, beda. Nah itu satu, jadi dimudahkan supaya, bukan cuma kita, tapi seluruh dunia, ya, seluruh dunia bisa mengenal Hanzi lebih mudah dalam persepsian, "Oh ini alfabet ya, jadi B, P, M, F," kalau di kita. Kalau orang Inggris kan mereka bacanya pakai versinya bahasa Inggrisnya mereka, alfabet juga gitu. Itu sih sebenarnya Pak Christopher. Kalau, apa, maksudnya ada beberapa cerita atau pendapat yang berbeda, saya rasa inti sarinya adalah bukan yang mana yang bagus atau mana yang jelek, sebenarnya bukan, tapi ini memang, perjalanan, apa ya, reformasi gitu ya, perjalanan kalau kita bilang evolusi gitu ya dari Hanzi yang tradisional menjadi simplified. Ya, jadi sampai sekarang saya tidak merasa, oh tradisional lebih sulit, simplified lebih gampang. Sebenarnya enggak, akarnya itu sama. Terus yang mana, yang lebih jelek, mana yang lebih bagus juga enggak, bukan. Tinggal, apa ya, kita belajarnya, dapatnya yang mana. Kalau saya pribadi bisa cerita itu karena saya mulainya yang dari yang atas. Ya kan, guru saya masih yang zaman dulu ya kan, kalau teman-teman yang sekolah dulu Huasiao, pasti belajarnya yang atas kan, yang sebelum, Mandarin ditutup di Indonesia, pasti belajarnya yang atas. Nah, kemudian ditutup akhirnya ke-gap lama banget, baru kebuka lagi, kita boleh belajar. Nah, kebuka lagi, generasi di bawah kita, anak cucu belajarnya yang bulatan yang di bawah, gitu. Jadi, karena perubahan zaman. Ya, intinya itu sih, Pak. Jadi, apakah ini menjawab maksudnya terbentuknya Hanzi kemudian jadi simplified, sebenarnya ini gitu loh. Pertimbangannya adalah supaya bahasanya lebih mudah dikuasai. Bahkan menurut saya sekarang kayak teman-teman bisa ketik banyak yang, masih pertanyaannya sama gitu ya, "Harus nulis nggak?" Saya pribadi ya, tapi, ini saya gitu ya. Teman-teman balik lagi tergantung kebutuhan. Kalau memang mau jadi guru, mungkin perlu bisa nulis, ya kan? Karena kredibilitas seorang guru. Tapi kalau teman-teman memang cuma praktikal, artinya untuk mungkin bisnis, mungkin untuk kerja, oh bos saya atau partner bisnisnya nggak perlu harus nulis kok, sekarang kan bisa ketik. Nah kalau ketik, iya kita arahin ke Pinyin, ya kan ya? Terus bisa keluarlah dengan ketik Pinyin kita bisa keluar Hanzi dan bisa komunikasi. Jadi, disclaimer-nya adalah menurut saya perlu nulis dan nggak perlu nulis itu tergantung. Kalau dia murid anak anak murid sekolah gitu ya, yang sekolah ya perlu, karena mereka perlu ujian gitu ya. Nanti jangan jangan misalnya ngajarin ke cucunya atau ke anaknya, "Ya udahlah kamu nggak usah nulis, katalog saya nggak perlu nulis." Saya bisa diprotes ya sama guru-guru sekolah ya. Jadi intinya sama, sesuaikan konteks ya. Itu yang saya bisa, bantu jawab gitu. Ya. Semoga membantu ya Pak Christopher, cuman jujur banget saya nggak bisa, ceritain yang kayak, ini tahun berapa sih gitu ya, terus siapa yang mempelopori, saya nggak kompeten di situ ya, nggak hafalin juga siapa tokoh-tokohnya gitu. Itu Pak. Oke, saya lanjut lagi, di bawahnya ada Devi, "很好哦," tadi ya saya tanya, "大家都过得好吗?" gitu ya.
Oke, 再来是 di bawahnya ada Dr. Evelyn. 我要问老师 kenapa teh hitam disebutnya Hong Cha ya, 老师? Sebenarnya ada Hei Cha. Nah, kalau tentang teh, jujur sama ya. Jadi kalau bukan apa namanya, bukan ekspertisnya saya, bukan keahliannya saya nggak berani asal ngomong. Kalau sekedar tanya misalnya translatean, oh saya tahu, saya akan kasih tahu. Tapi kalau misalnya kenapa si teh ini kan harusnya hitam, kenapa mereka sebutnya Hong Cha? Karena itu pasti dia ada ketentuannya kan. Maksudnya, oh kalau sebutan Hong Cha di China itu yang kayak gini gini gini. Terus kalau Hei Cha itu yang gini gini. Sebenarnya ada eh, apa namanya, ada juga jenis 我们说 Hei Cha. Nah, Hong Cha yang setahu saya kayak tehnya di kita di Indonesia itu mereka sebutnya semua Hong Cha. Warna coklat terus mereka sebutnya Hong Cha. Kayak gitu, Dr. Evelyn. Ya, tapi kalau membahas tentang tipe teh, terus pengetahuannya jujur, ya bukan ekspertisnya saya juga ya. Jadi saya nggak boleh asal ngomong ya. Paling saya cuma bisa bantu jawab secara gitu ya. Oke, lanjut di bawahnya Ibu Katarina sudah hadir juga. Eh, 谢谢 ya, 谢谢您的祝福. Dia ucapin semoga kita semua baik-baik saja ya. Ya 祝您一切安好. Semoga Ibu juga semuanya baik ya. 再来是 di bawahnya ada kalimatnya Bu Lina. 我喜欢看猫狗的电视. 电视 itu TV bendanya. 电视 itu TV yang Ibu jadi apa namanya, untuk formatnya sih nggak salah Bu, tapi penggunaan kosakata. 电视 ini adalah TV, ini adalah perangkatnya. Benda-benda TV-nya, 电视. Kalau maksudnya Ibu senangnya lihatnya apa namanya, filmnya, maka 我们可以说电影 atau 影片. Filmnya kan harusnya ya. Ibu suka nonton film kucing dan anjing gitu kan. Nah, kalau gitu penggunaan kosakata yang tepatnya adalah 我喜欢看猫狗的影片. 影片 itu film, filmnya. Kalau ini perangkat gitu ya. Nah, 影片 cara tulisnya adalah 电影的影. Iya, ini film ya. Jadi Ibu boleh ganti si kosakata jadi 影片. 电视nya jadi 影片. Ini P ya. Saya tulis lebih jelas. 影片 gitu Bu ya. Kalau format kalimat sudah benar. Oke, di bawahnya ada Bu Helena, Xiao Hao Ibu, terus ada Bu Lina lagi. Hilang. Kalimatnya oke. 妹妹什么歌也会唱. Kalau misalnya Ibu mau bilang di sini fungsinya 什么 yang artinya apapun, gitu kan ya. Jadi kalau kalimatnya Ibu kan adik perempuan, lagu apapun gitu ya. Lagu apapun semuanya bisa nyanyi. Nah, itu sebenarnya dia pakai to pasangannya. 什么 to ya semuanya. Karena lagu apapun semuanya dia bisa nyanyi. Nah, makanya dia perlu pakai partikelnya to bukan y. Semua. Semuanya. Ini partikel ya. To yang biasa, teman-teman. To ini show. Jadi kalimatnya yang tepat adalah 妹妹 adik perempuan ya. Terus 什么 ke lagu 什么 bla 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 baru 都会 bisa 唱 nyanyi ya. Jadi 妹妹什么歌都会唱 artinya adik perempuan lagu apapun semuanya bisa nyanyi. Jadi perlu ingat kita ada kata sambung ini 什么都我什么都能吃随便点. Pesan apapun deh, saya bisa makan apapun artinya tidak ada pantangan ya. 什么都能吃什么
Dongxi都能吃. Barang, dongxi ini bukan barang ya. Jadi kalau kita lagi bahas makanan ya semua makanan tuh boleh makan, nggak ada pantangan maksudnya ya. 什么东西都能吃. 你随便点, kamu terserah aja kamu pesannya apa. Ya, gitu. Ya, jadi pakai to. 再来是 di bawahnya lagi ya, ada Bu Helena. Lalu mau tanya mengapa Kaisar menamakan diri Chen? Artinya apa? Ibu ada tulisan Hanzinya? Ya, saya mau sama konteks pembicaraannya, Bu. Karena kalau yang apa namanya kekaisaran beda sama kan tadi baru cerita ya bahasa-bahasa Mandarin zaman dulu. Kalau teman-teman nonton di film Kaisar itu rada beda sedikit kosakatanya, terus penggunaan untuk manggilnya dibandingkan kita sekarang. Iya kan ya? Iya, karena budayanya beda sama cara penggunaannya. Nah, kalau Ibu tanya saya Chen, yang saya tahu Chen itu adalah apa namanya? eh Chen ini petinggi-petinggi perusahaan perusahaan petinggi-petinggi kerajaan gitu. Ada istilah apa namanya bahasa Indonesianya nggak keluar di mulut saya. Jadi misalnya nih si raja, terus dia ada ini loh menteri-menterinya, nah itu namanya Chen. Tapi kalau ibu tanya saya kenapa kaisar menamakan dirinya Chen, tergantung dia bicara sama siapa. Kalau dia bicara sama orang tuanya, kan kaisar punya orang tua, punya biasanya kita bilang ibu suri, ya kan ya. Nah itu dia kan jadi lebih rendah. Jadi dia pasti bilang Chen. Chen itu adalah menteri-menterinya gitu loh. Kalau teman-teman nonton Kaisar, si Maharaja duduk, nanti satu baris tuh semua ada menteri-menterinya gitu kan. Ya, jadi maksud saya butuh hurufnya, Bu. Terus butuh konteksnya. Dia lagi ngomong ke siapa. Oke? Teman-teman lihat gak? Ini juga menjawab maksudnya kenapa sekarang si bahasa Mandarin itu bukan yang bahasa Mandarin kekaisaran. Karena di zaman dulu tuh kan ada beda kasta gitu ya. Kaisar, terus sama menteri-menterinya, terus nanti prajurit itu beda lagi, rakyat jelata kastanya beda. Kasta beda, cara untuk menamain dirinya juga beda, ya kan? Nggak bisa asal saya. Kalau sekarang kan kita enak ya, semua saya. Mau ke siapapun saya, ya kan? Mau ke Bapak Presiden pun saya. Tapi kalau dulu enggak loh. Makanya Bu Helena, jujur saya nggak berani bilang, oh kenapa gitu ya. Tapi saya cuma bisa bantu jawab, Chen itu artinya misalnya saya sebagai menterinya si Maharaja, saya bilang diri saya Chen. Gitu. Tapi kok Kaisar kan bukannya dia paling tinggi. Ini tebakan saya. Kemungkinankah since-nya adalah dia lagi ngomong sama bapaknya. Kan Kaisar punya bapak, punya ibu. Pasti dia jadi lebih rendah kan. Jadi dia bilangnya Chen. Itu Bu Helena. Ya, saya perlu konteks scenes film, perlu juga Hanzi-nya. Hanzi-nya apakah ini? Kalau ini iya Chen. Chen ini adalah kayak saya lebih rendah dari posisinya dari yang saya ajak ngomong, makanya saya bilang Chen. Kayak perdana menterinya gitu ya. Saya nggak tahu dia ada istilah yang kan kalau Maharaja mau meeting, saya sebutnya mau meeting kayak kai zao chao. Kai zao chao itu artinya pagi-pagi pada harus laporan sama dia kan. Jadi berbarislah itu menteri-menterinya. Nah, menteri-menterinya semuanya akan sebut dirinya Chen di depan kaisar. Jadi artinya ya lebih rendah kan dari kaisar kayak gitu. Kalau Dokter Evelyn bilang penuang, ya penuang itu artinya saya sendiri gitu. Biasanya ngomongnya ke orang yang di bawah dia. Gitu. Makanya ini saya tanya konteks ya. Tiap dinasti juga sebutannya beda. Jadi saya nggak bisa generalisir. Balik lagi saya butuh hanzi, butuh konteks. Ya, oke ya, lanjut. Ada Bu Deborah yang sudah hadir. Oke, hanzinya sudah oke ya Bu ya. Terus Dokter Evelyn tanya apa nih? Hanzinya ada di bawahnya. Coba saya lihat ya. Beliau sampai screenshot. Oh, Feng Tian.
成云皇帝诏曰. Oh, oke. Iya, kalau ada Hanzi saya masih gampang ya. Feng Tian, Feng itu artinya menghadap, jadi kayak menghadap atau bersujud. Tian itu artinya langit, ya. Feng di situ artinya kung feng. Kung feng itu mempersembahkan bersujud. Tian langit, Cheng, Chengnya nggak kelihatan huruf Hanzinya. Yun, Yun ini adalah Hanzinya juga nggak kelihatan. Ya, saya bantu cari ya. Ini bahasa kerajaan semua. Jujur, saya nggak sampai mempelajari ke situ ya, jadi nggak bisa asal-asal ngomong ya. Oh, oke. Kalau gitu saya tulisin. Biar nggak penasaran gitu ya, artinya apa. Feng yang tadi, Tian langit, Cheng, apa namanya, Cheng zai de Cheng. Jadi dia adalah sama Yun. Feng, Tian, Cheng, Yun. Jadi 4 huruf ini adalah ketika zaman dulu si maharaja mau kasih titah, tahu titah? Perintah, ya. Perintah, maka dia di awal harus begini, harus kasih tahu nih Song Tian Cheng Yun gitu ya. Baru muncullah titahnya, misalnya perintahnya apa gitu ya. Nah, Feng Tian itu artinya bersujud kepada langit. Jadi si maharaja itu kan dipercaya adalah ditunjuk sama si Tian langit gitu. Kepercayaan zaman dulu gitu ya. Jadi artinya dia memberikan perintah juga berdasarkan suara atau inspirasi dari yang di atas gitu maksudnya ya. Terus Changyun itu artinya meneruskan gitu ya. Qiyun, Qiyun itu adalah kita bilang hoki gitu ya. Jadi kekuasaan dari si maharaja. Jadi dia itu artinya kayak seolah-olah kita bilang, oh dengar perintahnya dari langit gitu maksudnya. Baru dia keluarin titah. Isi titahnya misalnya, oke mau menikahkan anaknya siapa dengan anaknya siapa gitu. Kalau nonton kan gitu ya. Pernikahan juga dari maharaja yang tentuin. Terus suruh perang juga iya. Nah, makanya di depan sebelum dia keluarin titahnya, dia keluarin 4 huruf ini. Artinya yang saya perintahkan ini adalah perintah dari Tian langit juga gitu maksudnya. Dokter Evelyn gitu ya. Baru dia lanjutin Huangdi Zhao Yue. Jadi Huangdi Zhao Yue itu artinya maharaja berkata. Jadi intinya tuh memperkuat lah ya kalau maharaja itu bilang, oke saya perintahkan begini, itu semua atas dasar yang di langit kasih inspirasi. Gitu. Oke, lanjut ya. Berikutnya ada Ibu Feni. Oke, selamat sore ya. Xiao hao Ibu. Terus ada Novan. 老师下午好，好久不见，我终于可以参加今天下午的 Zoom 课了。OK，好，欢迎你，Welcome 呀。因为我最近忙着上大学，所以现在才有时间参加。老师您最近怎么样？希望您一直身体健康。谢谢您的祝福，诺欢。哦，我最近还可以，谢谢您，也祝您一切顺利啊，semoga semuanya lancar juga ya Novan ya. Terima kasih buat doanya. Ada dari Ibu Francisca, apakah ada buku pelajarannya? Bu, hari ini kita programnya menjawab. Jadi bahannya itu pertanyaan dari teman-teman di Zoom, jadi bahannya umum dari yang advance sampai basic. Kalau Ibu tanya buku pelajarannya itu nanti ada di kelas Jumat, Bu. Kelas Jumat itu ada modulnya, Ibu perlu chat ke Pancang, terus nanti masuk ke grup. Hari Jumat biasanya kita bahas modul. Nanti ada modul, saya bahas dari situ. Kalau hari ini tuh freestyle ya. Jadi Ibu ikutin aja, nggak perlu bingung karena ini yang pertanyaan tuh dari berbagai level. Kayak gitu Bu ya. Oke, kalau Ibu merasa, oh saya belum ada grup WA gitu ya, maka chat ke Pancang, ke ketua kelas kita, nanti
dia akan masukin ibu ke grup. Dari situ biasanya di-share e-modulnya. Jadi modulnya ada bentuk PDF. Gitu, Bu, ya. Oke, 再来是 kita lanjut. Pertanyaan dari Dr. Evelyn. Dr. Evelyn, yang aturan nada 4 ketemu 4 jadinya nada 2 dan nada 4 dalam bunyi. Tapi apakah penulisan nadanya tetap nada 4 dan 4? Soalnya saya ada ikut grup belajar di info kalau penulisan pinyin tetap ditulis nada 2 dan 4. Konteksnya apa dulu? Karena nggak semua berlaku. Konteksnya itu maksudnya gini, kalau yang perubahan nada, ya, itu tidak berlaku untuk semua hanzi, bushi. Perubahan nada itu untuk huruf i yang i1 itu, terus untuk u itu ada perubahan nada, terus lagi nada 3 ketemu nada 3. Sorry ya, ini tulisan saya. Ketemu nada 3. Ini aturannya benar. Kalau nada 3 ketemu nada 3, ini untuk semua hanzi. Kalau perubahan bunyi itu hanya i, berarti ini 1, poin 2 hanya huruf u, Terus yang poin ketiga adalah nada 3 ketemu nada 3. Habis itu udah nggak ada. Bukan semua hanzi. Jadi konteksnya yang mana nih? Nada 2 tetap ditulis nada 2, nada 4 tetap ditulis nada 4. Saya perlu konteksnya. Tapi yang saya bisa tegasin adalah hanya ini saja yang ada perubahan nada. 3 konteks ini saja. Sisanya tidak. Jadi bukan berlaku umum untuk semua pelafalan hanzi, bushi, ya. I, pu. Ini huruf Mandarinnya i1 sama pu. Sama nada 3 ketemu nada 3. Nada 3 ketemu nada 3 nih hao. Tetap tulisnya nada 3. Tapi bacanya huruf depannya jadi 2. Ni hao. Itu doang. Kalau ketemu lagi 3-3, kadang-kadang saya lagi pikir nggak keluar ya. Contoh apa ya? Nggak, misalnya contoh ni hao. Hen hao. Kan dia tetap ditulis 3-3 karena aslinya 3-3. Tapi bacanya saja huruf depan ini jadi nada 2. Tulisnya tetap 3-3. Tapi kalau ibu tanya saya tetap ditulis nada 2 dan 4, saya nggak temuin ya. Ya, jadi balik lagi konteksnya. Ya, cuman 3 ini aja, tidak semua huruf hanzi. Ya, oke. Lagi, saya lanjut dulu. Ibu Lina. Ada kalimat ya dari Bu Lina. Nin hao, 老师. Nin hao, Ibu. 我有3个句子, dia ada 3 kalimat, saya baca dulu ya. 他把文件寄给了我, oke. 今晚他给我传一个消息, oke. 谁喜欢给你发了提醒电子邮件? Oke. 1 dan 2 oke. Nomor 3 ini siapa yang suka mengirimkan email peringatan ke kamu gitu maksudnya ya. Kalau iya oke, benar. Oke, terus yang pertanyaan adalah 老师寄传和发可以互相替换吗? Pertanyaannya adalah, ini saya halaman baru ya. Ji tidak bisa saling menggantikan sih, Bu. Ji, terus ada cuan, terus ada fa. Tidak. Mereka punya arti yang berbeda. Sama-sama artinya kirim. Tapi mereka tidak bisa menggantikan sebentar. Fa sama cuan. Lagi ngomong sama tangannya nggak bisa bekerja multitasking ya. Indonesia. Cuan sama fa. Ci ini kirim. Biasanya kita bilang kirimnya kirim paket lewat ekspedisi atau jasa kurir. Itu pakai ci. Itu yang pertama. Ya. Terus
dia berkembang akhirnya kirim surat, kirim fisik. Jadi kalau ci itu kirimnya fisik yang saya tahu ya. Kalau cuan itu lebih ke menyebarkan. Menyebarkannya itu maksudnya ini, mensosialisasikan ke orang lain. Meneruskan. Meneruskannya dalam konteks berita. Cuan. Mempublikasikan. Itu namanya cuan. Jadi dia kirim, iya. Tapi arti yang sesungguhnya adalah ini. Mempublikasikan. Makanya kalau misalnya teman-teman bingung, cuan ini apa ya? Cuan ini saya hapus saja ya. Cuan ini dulu dipakai untuk, sekarang udah nggak kepake, namanya cuanzhen. Zaman dulu masih ya, sekarang sudah tidak ada lagi ya. Cuanzhen itu adalah fax. Cuanzhen itu adalah fax. Kalau zaman sekarang mungkin nggak tahu fax kali ya, tapi zaman dulu tahu fax itu cuanzhen. Jadi cuan itu artinya biasanya dipakai ngirimin sesuatu tapi bukan yang fisik. Kalau tadi atas ci itu fisik. Surat bendanya dikirim by kurir ya. Kayak teman-teman beli online itu ci, kirim. Barangnya harus dikirim namanya ci. Tungsi ci loh mah. Ya. Tapi kalau misalnya cuan itu biasanya kita bilang kabar. Makanya mempublikasikan sebuah berita, sebuah kabar. Cuan. Makanya saya bilang mereka nggak bisa saling menggantikan. Beda makna gitu ya. Itu kemudian terakhir yang Ibu tanya adalah ini karena sekarang kita sudah ada fax, kita banyakkan pakai kirim elektronik. Makanya kirim betul, tapi adalah kirim untuk email atau yang elektronik. Tuansin. Tuansin itu SMS. Teman-teman berasa nggak? Oh, kenapa orang bilangnya tuansin? Apa namanya? 邮件 kirim email, 邮件 itu email. Terus 微信 itu yang WeChat-nya China gitu ya. Kenapa pakai karena elektronik. Jadi kirim betul tapi elektronik gitu. Jadi mereka tidak bisa saling menggantikan. Tergantung bendanya apa dulu. Kalau kirim email harus pakai Sekarang kirim WhatsApp, kirim apa lagi ya? WhatsApp, kirim Telegram itu pakai gitu. Sampai sini cukup jelas. Sama tadi saya sebenarnya mau kasih tahu apa ya? Ada muncul. Bentar, sambil saya pikir dulu ya. Oke. Oke, satu lagi tambahan dari saya. Ini udah jelas. Chuan sama Ci. Oke, nah satu lagi tambahan dari saya mungkin teman-teman nanti akan ketemu Huo. Kalau yang kerja kantoran pakai misalnya konteks sama orang China gitu ya. Terus ada istilah Huo. Lah, kata Lao Shi Jifa ini kan email atau elektronik. Lah, Huo ini kan barang fisik. Lao Shi-nya ngaco. Nah, satu istilah yang saya mau kasih tahu ini adalah satu kesatuan. Huo itu artinya kita mesan barang sama supplier, kita tanya dia kapan, mungkin bahasa Indonesia bilangnya kirim barang, gitu ya. Tapi di istilah bisnisnya harusnya ada. Maksudnya dia mengirimkan barang ke kita itu, 我们说发货，不说寄货. Ya, kalau di konteks dunia percakapan bisnis, kita misalnya udah bayar nih ke supplier, kita akan bilang, 你什么时候可以给我发货? Memang dia satu kesatuan ya. Tapi di sini konteksnya kirim barang, itu doang. Kalau saya hubungan teman dan teman, misalnya saya minta Bu Lina beliin sesuatu, teman dan teman. Bu Lina udah dapat nih barangnya.
Terus saya bilang, "Bu, tolong kirimkan ke saya ya." Kalau gitu pakai apa? Bu Lina bantuin saya beli barang. Terus saya bilang, "Bu, tolong kirimkan saya ya. Ini alamat saya." Iya, pakai Ci karena barang, ya. Tapi sekarang konteksnya nih, perusahaan saya sama perusahaan Bu Lina kerjasama. Bu Lina itu supplier. Terus saya udah urus pembayaran, kita udah bayar langsung beres. Terus saya pasti nagih dong ya, nagih nih barangnya kapan kirim? Ya kan, saya udah bayar. Nah, karena konteksnya perusahaan, perusahaan, bisnis, dan bisnis, maka saya akan bilang, Bu Lina, apa? Pakai apa? Kapan nih kirim barangnya? Fahuo. Jadi maksud saya kalau nanti ketemu ini dia satu kesatuan. Fahuo. Satu lagi, kalau misalnya ada satu kabar, misal saya adalah kepala sekolah contohnya, terus ada satu berita di dalam sekolah, internal sekolah yang saya berharap, misal teman-teman ini semua guru, saya berharap tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh dipublikasikan. Saya bilang, 老师们 gitu ya, saya ngomong bahasa Mandarin misalnya, 老师们，请大家不要把这个信息itu informasi bla 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 到外面，外面itu luar. Berarti pakai yang mana? Kan ada tiga, cuan. Ya, jadi konteksnya makanya saya bilang ini cuan kirim sih betul, tapi dia lebih ke menyebarkan, meneruskan berita atau mempublikasikan. Ya, jadi cuan 出去，传到外面去. Berita baik, iya. Berita buruk pun iya. Intinya kalau berita kita nggak mau dipublikasikan, kita bilang cuan. 不要传到外面去，不要传到他的耳朵. Misalnya, sorry ya, kita lagi ngomongin seseorang. Terus saya bilang, oke ya, kita jangan, sorry, kamu jangan ngomongin sampai ke telinganya dia ya. Bahasa Mandarin bilang, 不要传到他的耳朵. Dia jangan sampai kedengaran, sampai ke telinganya. Kita pakai cuan. Itu yang saya bisa bantu jelasin ya. Jadi konteksnya. Oke? Ya, 不客气, Ibu Lina. 再来是 kita tadi sampai mana ya? Bu Lina. Tadi sampai Bu Lina. Oh, ini banyak yang di komen terus dia turun lagi ke bawah. Oke, lanjut ya. Bentar, saya cari dulu. Ah ya, di sini. Terus lanjut, ada Marta, Bu Marta. 老师说跟讲有什么分别？有, ada. Cuman saya pernah jelasin sih ya. Lumayan detail. Waktu itu ditanya sama Pak Andreas. Tapi sorry banget, saya lupa di sesi berapa. Shuo sama jiang. Jadi ini singkatnya, tapi nanti teman-teman yang pernah nonton rekaman boleh tolong info ya, itu di rekaman tanggal berapa, karena di situ saya jelasin detail banget. Intinya shuo itu misal shuo hua, jiang hua itu sama, berbicara ya. Terus bedanya ada apa? Dia tergantung padanan katanya, Bu Marta. Jadi misalnya kita bilang bercerita. Bercerita itu satu kesatuan. Bahasa Mandarinnya kosakatanya adalah 讲故事，不是说故事. Nggak pernah ada ngomongan 说故事, adanya 讲故事. Jadi ini boleh gantiin nggak? Nggak boleh. Adanya 讲故事. Jadi kayak tadi saya bilang, 发货 itu satu kesatuan. 讲故事 itu satu kesatuan. Makanya nanti kalau ada lomba bercerita, teman-teman misalnya disuruh translate, berceritanya harus ditranslate 讲故事, 比赛, contoh ya, lomba bercerita. Walaupun, oh, 老师说话 sama 讲话 kan sinonim. Ya, konteksnya itu doang. Sisanya mereka punya fungsinya masing-masing. Lanjut, misalnya jiang, misalnya tadi 讲故事, terus 演讲itu pidato, satu kesatuan. Boleh nggak 老师 演讲 saya ubah ke 演说? Nggak bisa. Pidato ya 演讲. Gitu. Ada di sesi 91 Bu ya. Terima kasih Bu Lina.
Jadi maksud saya secara singkat mereka itu ada perbedaan. Kalau ibu mau detailnya ada di sesi itu. Jadi memang udah jelasin detail. Ya, nanti ibu boleh nonton ya. Boleh minta linknya sama Panca. Nah, oke, Sisi Bu Lina ya sudah bantu listing sesinya. Saya nggak hafal ya udah sesi mana, tapi saya hafal saya pernah jelasin. Itu yang tadi apa ringkasan secara singkat gitu. Oke, 再来是 oke, ini ada yang sudah bantu jawab ya. Mungkin saya tidak perlu banyak eh, di sini ya. Jadi bedanya nin sama ni. Ya, nin itu lebih sopan. Jadi ke orang yang kita hormati. Terus orang yang memang usianya lebih senior juga boleh. Tapi kalau ni itu ya standar biasa gitu. Tapi apakah harus semua konteks begitu? Nggak apa-apa sih, enjoy aja gitu ya. Nggak santai aja gitu, nggak perlu harus, aduh kayaknya dia lebih senior dari saya ya, jadi harus pakai nin gitu. Begitu salah pemakaian langsung kayaknya gimana? Nggak sampai segitunya ya Mas. Oke. Cuma memang nin itu artinya Anda, ni itu adalah kamu ya, Anda itu lebih sopan ya. Oke, lanjut. 再来是嗯 oke ya, televisi. Televisi ini film ya, Bu, ya, tadi? Bener nggak? Kalau film berarti Ibu perlu ganti ke Ingkian. Ini sorry, saya baru baca sampai sini. Ya, oke ya. Terus lanjut. Bu Deborah, 请问我们就没有资格对任何人定罪？资格什么？Oh, 资格 itu kelayakan. 资格. Oh, Ibu tanya ya, 资格 artinya apa ya? 资格 itu kelayakan. Jadi kita tidak punya kelayakan itu maksudnya hak gitu ya untuk menentukan dosa. 定罪 itu kan apa ya? Menghakimin ya, menghakimi orang lain. Ya, 我们没有资格，资格 itu layak atau tidak berhak. Itu namanya 资格 ya. Oke. 再来是 di rumah banyak barang, mama rajin membersihkannya. Oh, itu yang tadi ya. Oke. 家里有很多东西 boleh. Ini dari Novan ya. Mama 很勤劳的打扫 boleh 很勤劳的打扫 dengan rajin membersihkan gitu ya. Boleh, boleh. Masih oke. 家里有很多东西 Mama 每天很勤劳的打扫 boleh. Rajin membersihkannya. Oke. Boleh kok, boleh. Kalimatnya udah benar ya dari Novan. Terus ini dari Bu Antin. Bu Antin 刚开始学中文，我学的是繁体字呀。OK，可是觉得繁体字很难，后来我就学简体字. Oh, oke. Jadi dari Bu Antin katanya awalnya belajarnya yang tradisional, tapi merasa tradisional sangat sulit, akhirnya beliau belajarnya yang simplified. Nggak masalah, nggak gimana kok. Yang penting balik lagi, namanya bahasa ya, jujur, kita perlu menyesuaikan sama kondisi global. Mana yang dipakai lebih banyak, ya kan ya? Kalau kita belajar tapi nggak banyak dipakai, kan ini juga maksudnya kecuali ya memang kesenangan doang ya, hobi. Tapi kalau untuk misalnya bisnis, sekolah, ya pasti milihnya yang banyak kepake ya. Kayak simplified itu semuanya sudah pakai gitu ya, kecuali Taiwan masih pakai tradisional. Ya, kalau kenapanya 我不知道 ya, secara politik itu saya nggak tahu, tapi yang pasti seluruh dunia gitu ya, pakainya lebih banyaknya yang simplified ya. Oke, 再来是要看电视。老师看电视. Oh iya, Ibu nanti boleh lihat ke rekaman ya, biar saya nggak balik ya. Maksudnya mau lihat tulisan 电视 ya. Ya, ada di depan ya. Oke. 再来是 oh Ibu Helena hanya dengar, tidak tahu tulisannya. Oke, baik. Kalau Chen itu yang tadi. Jadi Chen itu lebih tingkatnya lebih bawah. Kalau tadi saya lihat percakapan di chattingan ada Chen. Kalau Chen iya. Kalau Chen apa namanya?
itu dia nyebut dirinya Chen, tapi tulisannya yang ini. Chen itu artinya saya sendiri, tapi si maharajanya ya kaisar, maharaja atau kaisar. Ngomongnya dia sendiri itu Chen, pakai Z-E-N, Z-H-E-N. Nah, kalau Chen ini level bawahnya. Makanya tadi saya bingung. Ininya beda, artinya beda, Bu. Ya, jadi Chen nih huruf Hanzinya beda. Makanya kenapa saya tanya, Bu, ada nggak hurufnya? Itu satu. Yang kedua, Ibu kan tadi ketiknya yang ini, makanya saya kan tebaknya yang ini, karena ini bacanya Chen. Kalau Ibu tulisnya Z-H-E-N, iya ada. Itu si Baginda atau Maharaja tuh ngomongin diri sendiri, namanya Chen. Tapi Z-H-E-N. Kalau ini Chen, Chen itu biasanya yang di bawah Maharaja. Makanya saya bingung gitu. Ya, jadi ininya beda. Ini yang berarti level ini Chen biasanya dipakai di level di bawah Maharaja. Chen ya, level di bawah kaisar. Kayak perdana menterinya lah, biasanya dia laporan ke Maharaja dia bilang Chen Chen 知道 bla bla bla. Dia nggak bilang 我知道, nggak boleh. Ya, memang adat istiadatnya begitu ya. Jadi mereka akan bilang Chen, mereka ngomong sama Maharaja kan levelnya di bawah, jadi harus bilang Chen, oh Chen 不知道 gitu ya, bukan 我不知道. Kalau sekarang kita enak banget kan ya, mau sama presiden pun misalnya kita ketemu pun kita boleh bilang 我不知道 gitu ya, boleh. Kalau dulu nggak boleh ya, bisa dipenggal kepalanya. Nah, kalau si Maharaja sebut dirinya Chen ya, Chen, dia nggak bilang saya juga kan ya, enggak, memang ya begitulah adatnya ya. Jadi mereka dia sebutnya kalau dia Maharaja ya dia bilang Chen, tapi pakai Z-H-E-N. Ini tulisannya ya sama pininnya. Ya, jadi ya itu teman-teman ya, intinya pinin penting, spellingan salah saya bisa salah paham. Makanya kenapa saya tanya Hanzi, biar kita nggak lama di sini kan. Maksudnya ibu apa gitu. Supaya langsung to the point, oh huruf Mandarinnya ini Laoshi. Kalau huruf Mandarin tidak akan lari gitu. Dia artinya ya di situ-situ aja. Paling konteksnya, oh ternyata dia punya konteks arti lain. Tapi nggak akan lari. Kalau pinin salah misalnya Z jadi C kan langsung berubah 360 derajat gitu ya. Oke ya. Ketua kelasnya ada Pak Tony. Nanti kalau Ibu belum punya nomornya, teman-teman di sini boleh bantu diketikin nomornya Pancang ya. Boleh bantu saya ya. Boleh bantu Bu Marta. Ya, kalau yang belum tahu nomor Pancang boleh di-share ke sini ya. Feng Tian Chengyun tadi Hanzinya sudah saya tulis, nanti Ibu boleh lihat ke rekaman ya, nggak apa-apa ya. Ini dari Bu Lina. Ya, saya lanjut ke Bu Ratna. Bu Ratna ini lagi mau nanya atau gimana? Oh, nanya. 老师，请问下面例子哪一个对？Oh, Ibu lagi tanya contoh kalimat di bawah ya. Oke. Karena ini agama, saya usahakan sesuai grammar ya, Bu ya. Tapi balik lagi kalau yang kan ada bahasa Mandarin yang agama ya, ibadah yang agama, balik lagi perlu sesuaiin sama kitabnya ya. Tapi ini saya koreksi berdasarkan grammar bahasa Mandarin ya. Oke ya Bu ya. Takutnya nanti jadi loh langsung saya bilang begini, kenapa ini begini ya? Jangan ya, karena yang saya koreksi secara general, terus secara tata bahasa Mandarin ya. Tapi yang saya tahu namanya kitab kadang-kadang tergantung orang yang translate-nya, tergantung siapa yang dari awal yang mencetusnya. Kita nggak bisa cuma memvonis, oh berarti orang itu dulu nggak pakai tata bahasa. Bisa jadi dia orang daerah mana, dia pakainya lebih biasanya begitu gitu ya. Jadi saya disclaimer dulu ya. Oke. Shangti Aiwo. Kalau ini oke, grammarnya masih benar gitu ya. Oke. Terus 他赐给我耶稣来拯救我，赐给 Yesus lah itu. Oh, yang atas, Bu. Maksudnya dia memberikan Yesus untuk menebus dosa saya ya, Bu ya. Yang atas, ya.
他赐给我耶稣, dia kasih saya Yesus. Ini kalau translate secara general, dia memberikan, artinya dia menganugerahkan ya. Ce itu artinya menganugerahkan, dia menganugerahkan kepada saya Yesus untuk datang menyelamatkan saya. Yang kalimat pertama, Bu, ya. 他赐给我耶稣来拯救我. Yang atas ya, kalimat pertama, Bu. Ya, kejawab ya. Jadi kalimat yang pertama. Oke, 再来是 kalau Bu Sinta sama Bu, kalau panggilan saya butuh hanzi ya. Kalau saya nebak-nebak takutnya saya salah. Terus kalau bahasa kerajaan saya juga nggak expertise di situ jujur. Jadi kalau misalnya nanya kayak tadi Dokter Evelyn dia screenshot nih hanzinya kan to the point ya. Saya bisa bilang oh ya saya bantu cariin gitu ya. Tapi kalau nggak ada hanzinya saya nebak-nebak ini pakai bahasa daerah mana gitu ya. Atau ini maksudnya konteksnya apa ya gitu Bu Sinta ya. Oke. Ya, Huong Ike. Huong Ike itu juga ini kayaknya bukan bahasa Mandarin ya. Jadi mohon maaf, ini kayaknya saya nggak berani juga. Kalau saya nggak tahu, saya nggak berani asal-asal jawab ya. Kayak gitu. Kalau Bu Sinta lagi nonton, boleh ya di screenshot. Jadi kayak tadi tuh tanya Dokter Evelyn caranya gimana. Dia screenshot, dia kirim ya. Teman-teman bisa lihat di chat. Nanti tadi saya buka gambarnya. Oke. 再来是 dari Bu Sinta lagi, laushu huruf tradisional kan bisa dipecah-pecah jadi kata-kata yang disatukan bentuk arti baru. Jadi hurufnya bisa diurai. Kalau huruf simplified tidak bisa diurai ya. Ya, sudah tidak banyak unsur yang bisa diceritakan di simplified. Betul, betul Bu. Ya, kalau yang tradisional awalnya itu kan, ini teman-teman lihat ada beberapa animasi huruf Hanzi yang, oh ini awalnya ada begini nih, terus akhirnya jadi begini gitu ya. Ya, kalau simplified udah enggak. Karena dia udah disederhanakan, udah dipadatin ya. Jadi ada beberapa unsur yang mereka hilang. Oke, pertanyaan berikutnya dari Violeta. Apakah boleh ajak teman ikut kelas ini? Boleh banget. Sama konteks panjang ya, konteks panjang. Jadi nanti panjang yang ngurus dimasukin ke grup supaya dapat link Zoom ya. Kan karena link Zoom itu di-share-nya di grup WA ya. Oke, Pukeci Ibu Francisca. Nanti Ibu coba nonton kalau misalnya, aduh saya masih kurang paham. Nah, kalau gitu boleh tanya lagi. Misal Laoshi mengenai ini saya nggak paham. Nah, silakan ya. Kalau yang mengulang saya usahakan saya arahin teman-teman ke rekaman gitu. Ya. Oke, ini pertanyaan dari Dr. Evelyn. Pertemuan kata pu dengan kata yang nadanya sama dengan pu atau nada empat dapat mengalami perubahan nada. Oh ini yang tadi saya bilang. Iya, untuk konteks pu. Oke. Sebenarnya kalau nggak salah waktu di kelas ya, saya pernah bilang sama teman-teman, gampangnya nih, kan teman-teman mungkin berpikir, aduh perubahan nada nih, dari menghafal banyak banget, menghafal lagi nih perubahan nada. Jadi gini gampangnya ya, si pu, khusus pu, saya kasih tips, tidak perlu dihafal, pakai logika. Ya, jadi pu itu ketika dia ketemu, misalnya, kan dia aslinya pu nada 4 ya. Shu juga nada 4. Jadi ketika pu nada 4 ketemu nada 4, sama-sama ketemu nada 4 mereka bentrok. Ini saya ceritain tipsnya pakai cerita. Karena cuman pu ya, bukan huruf semua hanzi, bushi. Cuman huruf pu. Itu satu, perlu diingat. Yang kedua, oh, jadi kata Laoshi ceritanya nada 4 ketemu nada 4 tuh mereka tabrakan, bentrok ya. Jadi supaya nggak berantem ya. Sebenarnya bukan itu ya. Ini lagi cerita supaya teman-teman ingat aja. Oh, pu. Terus kalau pu itu kan nada 4. Sudah ketus gitu ya. Jadi ketemu nada 4 biar nggak berantem. Jadi si pu-nya berubahlah jadi nada 2. Jadi dia aslinya nada 4. Ketika ketemu nada 4, dia harus otomatis tulisnya berubah jadi nada 2. Tulisnya dan bacanya ya. Jadi pucu. Pucu yang tadi loh, bentrok, berantem ya. Jadi pucu. Oke,
Oh, berarti langsung saya sudah hafal nih ceritanya ya. Jadi empat empat khusus huruf pu ya, bukan semua Hanzi ya. Nanti saya takut habis ini semua diubah. Ushi, cuman huruf pu. Ketemu nada empat kan bentrok. Jadi dia ngalah, berubahlah dia ke dua. Jadi dua dan empat. Makanya teman-teman ingat dua empat pasangan yang bagus ya. Hanya untuk ini. Terus selain itu gimana? Selain itu normal. Udah. Kalau untuk pu ya, yang lain nanti kalau ketemu nanti saya kasih tipsnya. Ya. Jadi kalau belajar Hanzi, sorry, belajar yang kayak gini tuh jangan dihafalin doang, tapi dipahami dan pakai logika. Nah, kayak tadi saya cerita sama teman-teman pakai cerita. Ya, itu versinya saya. Jadi intinya dia 4 sama 4 nggak bisa ya, khusus pu. Makanya si pu mengalah, berubahlah dia jadi dua. Jadi pokoknya pasangan 2 4 gitu ya. Pucu. Terus apa lagi ya? Misal ko, buko. Ya, dia punya berubah jadi nada dua. Sisanya gimana, Los? Sisanya tetap. Artinya, misalnya contoh, apa ya? Oh, kai. Dia tetap empat ya, teman-teman. Karena kai nada satu. Kalau nada satu ya nggak bentrok. Kan tadi cuma bentrok sama nada kai. Terus, tidak pulang. Hui. Hui nada dua. 回去的回 dia tetap nada 4. 不回, 不开. Nada 3 apa ya? Coba ya saya pikirin ya. Oh, tiba-tiba lagi dipikirin nggak keluar juga. Apa ya? Di sana ada 3. Teman-teman ada yang bisa bantu saya? Di sana ada 2 ketemu pu. Nada 3, sorry. Nada 3. Nada 2 udah ada contohnya. Dia tetap nada 4. Intinya itu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Nggak usah merasa, aduh, kok pusing banget ya ada perubahan nada. Oh, 不很 boleh lah ya. Hennya bukan hen sangat, bukan. 不 hen ini adalah kejam. Dia tetap nada 4. Sorry ya, tempat saya nggak cukup, tapi ini untuk tipsnya gitu ya kalau ketemu. Hen itu kejam. Ada sin tuh hen. Hatinya itu nggak kejam kok, cuman apa mulutnya aja misalnya contoh ya. Hen ada 3, tapi dia tetap 4. Kai nada 1, dia tetap 4. Hui nada 2, dia tetap 4. Benar? Jadi dia cuma bentrok sama dirinya yang ada 4. Ingat aja gitu ya, 4 ketemu 4 kaku. Makanya dia harus berubah jadi 2. Khusus pu. Apakah menjawab Dokter Evelyn dengan apa? Dokter kasih apa namanya contoh pu yang banyak banget listnya. Intinya itu. Ya, sekarang silakan dicocokin yang saya kasih kesimpulan sama pertanyaan. Ya, oke? Oke ya, silakan ya. 再来是 Novan. Novan ada pertanyaan. Aduh, 时间到了是吧? Oke, ini terakhir ya. Nanti teman-teman yang merasa pertanyaan saya belum kejawab, boleh ditanyakan minggu depan ya, di Kopas aja. Oke? Ya. 老师，我要问，不是我有问，我有问题. Saya ada pertanyaan. Itu 我有问题. Kalau saya mau bertanya, 我要问 ya. Jadi ini perlu dikoreksi ya. Boleh 我有问题, saya punya pertanyaan, atau 我要问 pakai 要 mau ya, saya mau bertanya. 汉语中存在大量成语与四字格表达，您是如何有效记忆与应用这些表达的？Oh, Novan tanya saya bagaimana cara saya mengingat gitu ya, mememorize apa Chengyu yang 4 huruf. Biasanya itu saya memorize-nya kalau saya caranya adalah saya lewat cerita. Kan ada 4 huruf itu yang dia ada ceritanya. Di situ tuh lebih nangkap. Makanya tadi kenapa saya ceritain ke teman-teman pakai cerita supaya teman-teman ingat. Oh, Lausu tadi cerita gini, lebih gampang. Jadi kalau saya pribadi, cara belajarnya saya suka mencari tahu cerita di baliknya. Itu satu. Kalau ada, kalau nggak ada ya saya cari cara lain ya. Pertama, cari cerita di balik Chengyu 4 huruf itu ada nggak ceritanya? Kayak beberapa apa
empat huruf itu dia ada cerita-cerita sejarahnya di belakangnya. Jadi saya langsung lebih gampang hafal, itu satu. Yang kedua, cari huruf per huruf, arti dari huruf per huruf. Jadi balik lagi, tunggal huruf itu artinya apa, terus saya kaitkan. Saya bikin cerita versi saya yang membantu saya ingat. Jadi ibaratnya saya sudah belajar nih, saya ringkasin sendiri buat saya sendiri pribadi. Nggak cuma Changyu, kosakata Mandarin pun awalnya saya belajarnya begitu. Makanya kenapa saya suka jelasin ke teman-teman per satu kan, supaya gampang hafal. Kalau cocok, cara itu boleh dipakai. Saya sendiri begitu. Jadi saya nggak cuman hafalin. Makanya kalau grammar cuman hafalin, saya nggak bakal bisa cerita ke teman-teman tuh, oh caranya gini. Enggak. Justru kalau saya belajar sesuatu, saya pahamin terus saya, apa ya, saya pakein, gimana ya, bukan logika kali ya, saya nggak tahu istilahnya gimana. Intinya saya pahamin, bukan hafalin. Iya, jadi saya pahamin, oh ini kayak gini, jalur ceritanya kayak gini. Nanti di otak saya itu ada satu, gambaran peta, apa, kayak kita bilang, mind map. Nah, teman-teman tahu mind map? Nah, di situ. Jadi saya lebih gampang ketika saya bilang, "Oh, saya pernah baca nih di sini." Saya bisa keluarin petanya di bayangan saya. Itu cara saya, ya. Itu mungkin yang saya bisa share. Jadi jangan sekedar dihafalin, tapi dipahami. Itu yang paling penting. Makanya kadang-kadang saya jelasin sesuatu, saya sampai kasih contoh, saya tes, teman-teman paham, jangan cuma hafal. Kalau hafal keluar dari kelas ini langsung hilang biasanya. Karena hafal, aduh patokannya apa ya? Kalau pahamin itu patokan. Oh ini, kayak gini. Kayak tadi saya juga sama. Saya bisa jelasin tuh karena saya pahamin dulu. Oh ini dia jalan ceritanya kayak gini ya. Kayak gitu sih ya Novan ya. Saya bisa kasih sharingan cara belajarnya saya. Oke. Baik, kalau ini belum selesai kejawab, karena saya lihat masih banyak pertanyaan ya, mungkin belum kejawab atau belum sempurna, tapi tidak ada yang sempurna ya, sempurna milik yang atas. Saya berusaha bantu teman-teman. Nanti boleh ikut lagi sesi minggu depan, nanti saya bantu jawab pertanyaan yang mungkin saya belum jawab atau teman-teman masih belum paham ya. Oke ya. 谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，再见，拜拜，祝大家健康。拜拜，老师，谢谢老再师。见。